Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yendri Mataine, kelas A semester 8. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini pada kesempatan ini saya akan membuat satu video yang berdurasi 10 menit. Di sini saya akan berbicara mengenai pengunduran diri dari staf khusus presiden yang bernama Belva Devara. Belva Devara ini adalah salah satu CEO. Dia pemegang tanggung jawab penuh pada aplikasi Ruang Guru. Nah, Belva Devara ini adalah salah satu staf khusus presiden yang pada tanggal 15 April dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari staf presiden dan menimbulkan satu polemik di masyarakat. Polemik yang terjadi di dalam masyarakat atau yang mengebohkan dunia maya yaitu pada saat Belva mengundurkan diri yang berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai salah satu perusahaan yang dipimpinnya sebagai mitra program Kartu Prakerja saat ini. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, wabah virus corona, dan apa itu korupsi. Menurut saya, itu politik kenegaraan yang sesungguhnya dan sejatinya adalah politik tugas panggilan pelayanan yang berintikan dan berorientasi dalam bumi Indonesia. Inti dari politik kenegaraan yaitu dia sepenuhnya atau bertanggung jawab penuh dalam tugas pelayanan negara. Kemudian virus corona adalah salah satu wabah atau penyakit di mana menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus corona ini sebagian besar melibatkan infeksi saluran pernapasan yang sangat serius. Merebaknya wabah virus corona ini menjadi salah satu perhatian dunia. Pasalnya, virus ini berawal dari salah satu kota di Cina yaitu Wuhan dan sudah menyebar ke beberapa negara lainnya. Mengapa sampai wabah virus corona ini menjadi pusat perhatian dunia? Karena virus ini sudah memakan banyak korban di seluruh dunia. Apalagi sudah tercatat sejumlah angka kematian yang disebabkan oleh virus ini. Pada saat ini Amerika menjadi negara dalam kondisi darurat. Awalnya Cina dan Italia yang menjadi negara dengan tingkat kematian yang tinggi. Tetapi pada saat ini Amerika menjadi urutan nomor 1 dunia dalam angka kematian yang tinggi dan diikuti oleh Italia, Spanyol, Jerman, dan Cina. Tetapi pada saat ini di kota Wuhan sudah naik angka kematiannya menjadi 50%. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini virus corona sudah masuk ke Indonesia dan menyebar secara luas dan cepat. Akan tetapi sebelum virus corona masuk ke Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa virus corona tersebut tidaklah berbahaya. Karena menurut masyarakat Indonesia sendiri, mereka percaya bahwa tubuh mereka kebal akan virus tersebut dan tidak akan terinfeksi. Sebab banyak masyarakat yang percaya akan hal-hal mitos dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dengan tata cara yang mungkin bisa dikatakan tidak higienis atau tidak bersih. Serta sebelumnya virus ini masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia percaya bahwa virus corona yang menimpa negara Cina adalah salah satu kutukan atau asap yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi ya kita lihat sekarang bahwa Indonesia sudah
kena dampak virus ini. Padahal kalau kita berpikir secara mendalam saat ini dan menguak terjadinya virus corona yang mungkin sudah sangat menyiksa sepertiga manusia di belahan bumi ini, dan sudah banyak kematian yang terjadi. Pada saat ini para ahli di seluruh dunia berusaha untuk mencari obat atau vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona ini, tetapi pada saat ini masih dalam tahap pencarian vaksin ini karena belum ada yang bisa menyembuhkan total, betul-betul sembuh dari virus corona, belum ada obatnya. Setelah berbicara mengenai virus corona, saya akan beralih penjelasan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Menurut saya sederhana saja. Korupsi itu adalah merugikan orang lain di satu sisi. Entah itu korupsi waktu, korupsi uang, ataupun korupsi apapun itu yang merugikan orang lain, itu disebut korupsi. Hasil dari korupsi ini jelas menimbulkan dampak yang negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi ini adalah dalam lingkungan politik dan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Dan korupsi ini mempunyai dampak, yaitu pembangunan yang tidak akan maju. Menurut pendapat saya, akibat atau dampak dari korupsi ini yaitu yang pertama, dampak terhadap ekonomi, yaitu lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua yaitu pendapatan negara menurun, hutang negara meningkat, produktivitas menurun, dan dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu harga jasa dan pelayanan publik yang meningkat. Dan pemberantasan kemiskinan jika terjadi korupsi itu berjalan dengan lambat. Dan kalau kita lihat dampak korupsi terhadap politis dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan yang korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Yang ketiga, memperkuat sistem politik yang dikendalikan oleh pemilik modal atau borjuis. Dan yang keempat, kehancuran kedaulatan negara. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan pengertian atau penjelasan dari politik kenegaraan, wabah virus corona, dan korupsi. Dan pada saat ini saya akan menghubungkan ketiga ini pada polemik atau pro dan kontra yang saat ini terjadi, yaitu pengunduran staf khusus presiden, yaitu Belva Devara, pemilik perusahaan Ruang Guru, yang dituduh menjadi aktor yang memancing di air keruh pada saat wabah corona. Dan korupsi disebut di sana oleh banyak pihak yang mengatakan. Dan di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa sampai pemilik Ruang Guru ini atau CEO Belva Devara sampai mengundurkan diri. Nah, ini alasannya yang menjadi dia mengundurkan diri. Sebelumnya Belva Devara mendapat banyak desakan dari warga netizen, dan pada akhirnya Belva Devara ini memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden. Nah, pada alasan-alasan kali ini mengapa ia sampai mundur? Yang pertama,
Yang pertama mungkin karena Belva de Fara ini tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi dari masyarakat atau publik yang bervariasi tentang posisi dia sebagai staf khusus presiden yang berkepanjangan. Ia juga mengatakan waktu itu tidak ingin memecahkan konsentrasi dari Bapak Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah pandemi wabah virus corona saat ini. Dan alasan kedua yaitu kenapa sampai Belva de Fara mundur. Yang kedua itu polemik kartu prakerja menjadi salah satu alasan, yaitu di mana terlibatnya Ruang Guru sebagai mitra pelatihan dalam program kartu prakerja. Dan perlu kita tahu bahwa Ruang Guru ini adalah pemilik dari Belva de Fara sendiri. Dia adalah salah satu CEO pemegang tanggung jawab penuh Ruang Guru. Dan ini memunculkan konflik, yaitu di mana terpilihnya Ruang Guru ini. Karena itu Belva de Fara mundur demi menghindari polemik ini. Jadi dia mengambil keputusan yang sangat berat mungkinnya untuk mengundurkan diri dari jabatan staf khusus tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang masih kurang atau ada kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya mau pesan kepada semuanya, ingat, stay safe, tetap jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah virus corona ini. Shalom, terima kasih.